Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali dalam rangkaian program kegiatan pada pagi menjelang siang. Ada obrolan komunitas ya, Galo-Galo dengan tema berkumpul dan meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Ini komunitasnya Journey Seeker Foundation ya. Ada beberapa anak-anak muda ya, pemuda lah cari katakan ya, generasi muda yang luar biasa. Mereka satu sekolah dari sekolah SMA Harapan Mulia yang pernah mengikuti ajang lomba penelitian di luar negeri. Dan yang pastinya ini membanggakan yang untuk Palembang karena memiliki beberapa anak muda yang berprestasi ini. Dan kita lanjut kembali dulu yang mengenalkan satu persatu dari 5 orang langsung ya, luar biasa sekali ya. Ya, kita langsung sapa mereka. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, seger-seger kalian ya. Ini langsung dari sekolahan ya? Iya, langsung. Oh, keren. Kita kenalan satu-satu ya. Yang mana namanya Muhammad Abdul Hadi. Saya. Iya. Selanjutnya Azam Rifat El Hafi, benar ya? Saya. Iya. Betul, Pak. Kalau Abdul Hadi tadi panggilannya Hadi atau Abdul? Iya, Hadi. Hadi. Kalau Azam? Hafi, Pak. Oh, Hafi ya. Oke. Ada Alia Nadifa. Saya. Ini paling cantik dari 5 orang nih ya. Ada juga Muhammad Ande Jowan. Ya, halo semuanya. Ya, dipanggil Joe ya. Ya, betul sekali. Kalau Alia ya. Diva. Oh, Diva. Oke, nanti kita kenal lebih lagi ya. Ada juga Raja Arif Hadi Paumi. Iya, itu saya. Iya, nama panggilannya? Bisa dipanggil Raja? Bisa panggil Baginda bukan? Bisa juga. Oke, kalau yang Raja kalau mic-nya diangkat aja, jangan ditarik ya, bunyi nanti. Ya, oke. Oke. Dan kalau kita lanjut kembali dengan tema berkumpul dan meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Ini nama komunitas kalian Journey Seekers Foundation. Ini Ya, maksudnya benar. apa nih? Mungkin Jo yang bisa menjelaskan karena Jo adalah foundernya, silakan Jo. Jadi komunitas ini pertama kali tercipta karena keresahan anak muda sih, khususnya teman-teman saya yang dimana kami merasa bahwa tidak ada komunitas di Indonesia, terutamanya yang dimana itu menampung para anak muda untuk mengembangkan inovasinya, untuk menampung inovasi-inovasinya yang berkaitan dengan sains atau humaniora gitu. Jadi ini awalnya satu keresahan yang dimana saya melihat banyak nih bahwa anak muda bukan hanya di Palembang atau bukan hanya di Sumsel tapi di Indonesia yang mereka kebingungan untuk mencari dan mengembangkan inovasi-inovasi atau mencari lomba-lomba yang bisa memang untuk mengembangkan ide-ide mereka gitu. Oke, ya. Ini jumlahnya berapa orang anggotanya? Kalau untuk sekarang kebetulan ini adalah komunitas baru, untuk jumlah sekarang itu ada sekitar 50 orang. 50 orang, Iya. satu sekolah Enggak, itu di Indonesia. di Indonesia. Iya. Kalau di satu sekolahnya berapa orang? Kalau di sekolahnya ada Yang di sekitar Harapan Mulia? ada sekitar 9 orang. 9 orang. Oke. Oke, apa saja yang dilakukan teman-teman ini? Mungkin satu persatu boleh dijelaskan. Mungkin dari Diva, ya Diva. Apa dari ini kelas berapa Diva sekarang? Kelas 11. Kelas 11 ya. Dari kelas 10, 11 sekarang apa yang sudah dilakukan dan mungkin bentuknya apa, penelitian atau tulis-tulisan apa biasanya? Kalau untuk dari kelas 10 sih Agak dekat dikit ya. aku baru ikut penelitian ini. Heeh. Dan kalau untuk kelas 11 aku masih menyusun lomba esai. Esai. Ya. Penulisan tentang apa kebanyakannya? Tentang kesehatan sih. Kesehatan. Iya. Memang cita-citanya untuk ke sana ya, ke Iya. dokter. Oke. Emang ngambil jurusan kesehatan juga. Nantinya. Iya. Oke, ya. Oke, untuk Muhammad Abdul Hadi, Iya. silakan apa saja yang sudah dilakukan selama ikuti kegiatan ini atau mungkin dari SMP sudah suka dengan karya tulis gitu.
Kalau dari karya tulis itu saya mulai suka sejak kelas 10 karena bisa ikut lomba ini dan menjuarainya. Untuk kelas 11 ini saya juga ingin berencana ikut lagi di lomba-lomba penelitian yang lain. Oke. Jadi apa? Memang sudah suka ya awal ya. Ya, Ha-ha. Terus dari Azam Rifat El Hafi atau Hafi, silakan apa? Halo teman-teman RRI Pro 4 Palembang. Jadi saya mulai suka dengan karya tulis ilmiah dan lomba-lomba seperti ini dari sejak kelas 10. Jadi awal mulanya itu saya lomba internasional Thailand ini. Lalu di kelas 10 saya juga mendaftar untuk mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Sains Indonesia. Oke, nanti kita ulas lagi ya. Oke. Oke, ada juga Raja. Ya, silakan Ja, ngobrol-ngobrol Ja. Oke. Ya, saya sendiri sudah mulai tertarik dengan KTI itu karena saya melihat dari Hafi ini, saya melihat dia sering ikut lomba-lomba yang seperti ini. Wah, ini kayaknya keren ini. Iya, iya, iya. Habis itu barulah ketika saya ikut waktu itu saya bertemu lagi dengan Kak Ande Johan ini yang membuat saya semakin terinspirasi dan semakin tertarik lagi untuk mengikutinya lebih dalam lagi. Ande Jawan ini alumni atau gimana? Oke. Untuk sekarang udah jadi alumni. Ya, bagaimana Ande Jawan menemukan teman-teman ini? Adakah yang satu angkatan Ande Jawan juga mungkin atau mungkin ngobrol-ngobrol sama adik-adiknya nih? Kalau untuk di komunitas itu ada sih yang satu angkatan, tapi kenapa saya merekrut adik-adik semua, adik kelas semua, itu saya melihat potensi sih dari mereka, yang mana dari mereka itu mau explore hal yang lebih jauh dan explore di ruang zona, bukan ruang zona nyaman mereka gitu. Jadi ada potensi besar di mereka, tapi tinggal mereka diarahkan dan dituntunkan gitu. Kalau kita tidak mengarahkannya, maka akan terbuang sia-sia saja potensi tersebut. Betul. Kreativitas tadi ya yang ditarik ya. Oke. Betul sekali. Dan berangkat ke Thailand kemarin bulan berapa? Bulan Januari. Ya. Januari, Pak. Itu pengalaman pertama ya? First time. First time. Luar negeri atau pengalaman pertama ikut lomba penelitian gitu? Ya, pengalaman pertama ikut lomba penelitian luar negeri. Oh, juga main ke luar negeri juga ya itu kan? Ya, benar sekali, Pak. Bertemu dengan sesama peneliti muda, ya banyak. Ya, banyak banget. jangan menginspirasi nggak kira-kira? Sangat menginspirasi. Oke. Apa saja kira-kira yang bisa diambil atau jangan bisa menjadi semangat dari kegiatan tersebut, bisa ditelurkan atau juga mungkin bisa diajarkan ke kawan-kawan lainnya mungkin? Apa saja yang kalian dapatkan mungkin selama itu berapa hari itu? Sekitar 1 minggu. 1 minggu. Iya. Wah, luar biasa. Apa yang didapatnya? Mungkin kebersamaan atau apa gitu ya? Ya, kebersamaan antara satu sama lain, terus juga pemanfaatan kuriositas kita. Jadi rasa penasaran itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk kreasi gitu. Ya, oke. Ini boleh Abdul juga, Abdul Hadi ya. Boleh ngomong juga, ini juga ada Raja. Silakan nanti siapa yang bisa ngomong gantian ya. Ketika di lomba tersebut kan bertemu seluruh beberapa negara ya. Kalau dari Indonesia berapa tim? Kalau Indonesia ada sekitar 70 tim sih. 70 tim. Kurang lebih 70 tim. Jadi seluruh dunia, seluruh lomba itu berapa tim? Seluruh lomba itu ada mungkin sekitar 500 atau 600 Banyak ya? tim ya. Dan Dari 150-an negara. dan dari ratusan itu kalian mendapatkan penghargaan ini ya? Ya, betul sekali. Apa ini penghargaannya? Ini yang pertama itu ada penghargaan utama, yakni bronze medali. Kami mendapatkan, kalau di Palembang itu mungkin lebih akrab dikenal juara 3 gitu. Dan juga kami kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan khusus dari Kementerian Kesehatan Malaysia, di mana mereka melihat inovasi kami sangatlah cocok dengan visi mereka. Dan juga kami kemarin mendapatkan penghargaan spesial juga dari salah satu badan riset di Hong Kong, di mana badan riset tersebut sangatlah tertarik dengan akan ide kami gitu. Alasan mereka tertarik apa katanya? Mereka tertarik karena ide ini adalah ide yang biasa awalnya, tapi kami kembangkan menjadi ide yang bisa diterapkan di semua negara gitu. Oke. Apa yang kalian angkat kemarin? Boleh satu pertama cerita? Apa? Yang kami angkat kemarin itu adalah sebuah filtrasi air dari limbah menjadi air bersih yang menggunakan sistem penguapan air. Ya.
Berapa lama kalian itu meneliti itu atau membuat tulisannya? Untuk penelitiannya tersebut ya kurang lebih bisa 3 bulanan. Eh, Kalau tulisannya itu sekitar ya sebentar lah karena hanya ingin membuat abstraknya. Oke. Ini yang diajukan cuma satu di sana lomba. Ya, hanya satu lomba dan satu inovasi, memang sudah ketentuannya di sana. Oh, dan pakai kurasi nggak atau apa kayak? Ya sudah dikurasi oleh mereka. Oke. Jadi tidak akan ada lomba yang tipe yang dikurasi, ada tipe lomba yang kalau kita bayar udah dapat kuota gitu. Oh. Kalau ini sedangkan kurasi lomba ya? Ini kurasi gitu. Oke, jadi tidak kaleng-kaleng lah yang Ya benar sekali. pokoknya membawa nama negara. Iya. Nama Palembang, Pak. Nah, nama Palembang. Lebih besar lagi nama negara kan? Iya. Oke. Terus selama kalian mengadakan penelitian tuh pendampingan ada pasti ya. Nah, ini kan ada gurunya Ya, sendiri kan. betul sekali. Dan support penuh dari sekolahan Harapan Mulia ya. Ya benar sekali. Apa saja yang diberikan gitu. Bisa Yang diberikan oleh Harapan Muda itu pastinya dukungan moral sih pertama kalian, dukungan dari guru untuk membimbing kami dan juga dukungan guru untuk memberikan kami izin untuk tidak melakukan pembelajaran. Itu adalah sangat membantu kami kan untuk Selama 3 dispensasi. bulan? Iya, untuk dispensasi yang dimana Jadi tidak pernah belajar. enggak setiap hari sih Pak. Mungkin dalam seminggu itu ada 3 hari yang tidak belajar gitu. Oh gitu. Jadi selang-seling lah ya. Iya, benar Ayo, sekali. benar. Oke. Dari penelitian-penelitian yang kalian lakukan, dari kalian tulisan-tulisan kalian buat itu kan nantinya kan akan memberikan semangat bagi kalian kan? Ya benar. Dan tujuan sendiri, Jo, sejak kapan suka dengan namanya kayak limbah atau perubahan-perubahan yang baik itu untuk Kota Palembang Sumatera Selatan ini? Kalau untuk itu sebenarnya dari kelas 10 awal pas masuk dari Harapan Mulia gitu. Sebenarnya awalnya itu saya tuh belum tertarik dari limbah sih, Pak. Saya kemarin tuh tertarik lebih ke nuklir dan juga persenjataan. Tapi saya melihat bahwa Indonesia ini ada negara yang menyumbang limbah terbesar di dunia. Jadi saya berpikiran untuk dari limbah akhirnya gitu. Saya ingin menjelaskan kembali tentang ide tadi ya, Pak. Ya ide tadi itu sebenarnya adalah ide basic yang dimana sudah ditemukan sebenarnya. Tapi kami kembangkan kembali menjadi lebih besar gitu. Jadi kalau untuk ide yang basic itu dia hanya menggunakan air laut. Sedangkan kami seluruh air limbah bisa kami gunakan. Hanya air yang terkena radioaktif atau air nuklir gitu. Jadi misalkan nih ada air ibu rumah tangga, ada rinsunya atau ada darah ayamnya atau air paret yang menghitam itu bisa jadi kami olah menjadi air minum atau air konsumsi gitu. Jadi itu suatu ide yang bisa digunakan di seluruh negara manapun dan itu adalah ide yang sebenarnya bisa membantu dunia ini dalam mengatasi krisis air. Jadi yang dibuat itu prototipe juga ya? Ya prototipe dan 3D design. Ada alatnya? Ada alatnya. Oh harus ada alatnya gitu? Ya benar. Dan kalau menurut kalian ini murah meriah enggak kalau untuk dikemas dalam bentuk besar gitu? Kalau untuk perusahaan swasta enggak ya, tapi kalau untuk negara yang membuatnya sebenarnya bisa ada versi murah, ada versi mahalnya sebenarnya. Oh gitu ya. Tinggal itu permasalahannya bukan di alat sistem kerjanya sih, tapi lebih tepatnya ke energinya. Yang dimana energinya itu sangat besar untuk digunakan gitu. Oke, ya. Kita kembali satu-satu nih bertanya ya untuk rekan-rekan ya. Dan dari Raja ya. Ya. Raja kelas berapa sekarang? Kelas 11. 11 ya. Iya. Dan memang suka dengan penelitian atau juga ilmu pengetahuan ya? Ya cukup tertarik sih. Ya. Nanti kemana rencananya mau cita-citanya? Mau jadi dokter. Oke, dokter. Jadi ada hubungan dengan kesehatan juga tadi kayak. Iya. Oke. Ya. Selama pembelajaran itu kan ada namanya teori ya, praktek. Nah, tidak mungkin harus didapat dari sekolah langsung ya. Iya. Raja dapat dari mana tuh ilmunya itu langsung tuh? Biasanya sih saya itu sering bertanya sama mama saya ya. Saya sering bertanya sama mama saya sering bertanya sama keluarga-keluarga saya juga. Karena kebetulan keluarga saya juga menggeluti bidang kesehatan juga. Nah, terus juga saya sering beli buku untuk bahan belajar. Nah, itu tadi ya, literasi ya jadi. Literasi. Ya. Dari literasi terkadang juga ketemu dari artikel. Ya.
terkadang juga bertanya sama guru atau sama teman, atau mungkin belajar dari tempat les lalu saya pelajari lebih dalam sendiri. Jadi nggak harus belajar mulu ke sekolah, tapi juga tambahan dari luar. Iya benar. Baca buku tadi ya. Iya. Dan tanya-tanya dengan guru-guru juga ya. Iya, karena kalau cuma dari sekolah aja saya nggak yakin bakal cukup gitu. Karena mungkin nanti cuma dikasih pengetahuan dasarnya, tapi yang saya pengen tahu itu gimana sih sebenarnya cara kerjanya itu sendiri gitu. Oke. Kalau Abdul Hadi? Ya. Ya, bagaimana mendapatkan tambahan wawasannya? Untuk saya sendiri tambahan wawasannya itu seperti les kan, itu menambah wawasan saya untuk mempelajari yang lebih duluan dari sekolah. Ini lesnya di sekolah juga, Pak? Ada? Untuk di sekolah ada. Ada ya. Ada. Terus di luar juga? Di luar Ikut juga. Ya, oke. Jadi ada tambahan untuk les gitu ya? Iya, terus juga untuk mempelajari yang saya inginkan itu mengeksplor sendiri dari seperti Google, Safari. Itu bisa mencari semua informasi yang kita inginkan. Ya, intinya kembali lagi literasi ya. Iya. Oke. Kalau Abdul Hadi ini cita-citanya kemana? Sama seperti Raja, saya juga ingin menjadi dokter. Dokter. Semuanya dokter ya? Ya. Oh, keren. Hanya saya Cuman Ju aja yang ahli nuklir. Oke. Sejak ikut Journey Seeker Foundation ini udah berapa tahun sini? komunitas ini baru setahun sih, baru banget komunitas Iya, ini. teman-teman ini asik lah kita mereka nih. Kalau kumpul. Asik banget sih. Apalagi Kak Andi tuh seorang pembimbing yang bagus. Oh gitu. Ada gurunya juga nggak ikut situ? Di situ full anak muda dan para profesor-profesor sih yang tidak kenalan saya gitu. Oh, profesor di luar ya? Iya, tapi tidak untuk kemungkinan guru-guru juga boleh ikut ya? Oke, luar biasa sekali. Memotivasi apa sih kalau Jo buat kelompok ini kemarin? Tadi ada mungkin kumpul-kumpul atau apa gitu ya bentuknya? Sebenarnya motivasi saya itu saya lihat dari anak muda-muda di China dan USA, di mana mereka itu sangat digunakan oleh pemerintahnya untuk mengembangkan pemerintahnya. Nah itu yang saya sayangkan sih, pemerintah Indonesia belum pernah menggunakan anak-anak muda seperti kami, yang dimana untuk membantu mereka dalam mewujudkan visi misi mereka gitu. Saya disayangkan sekali gitu Pak. Ada tapi tidak banyak gitu ya? Nggak banyak dan mungkin rata-rata orang yang sudah kenal gitu. Relasi-relasi gitu yang digunakan gitu. Yang anak memang kalau kayak di USA atau Cina itu mereka itu untuk seluruh anak muda tapi diseleksi gitu. Jadi saya ingin juga menerapkan nih dengan pemerintah juga, ayo dukung anak-anak muda untuk membantu kalian mewujudkan visi misi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Oke, kalau itu kita break doken ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masuk sesi kedua dengan teman-teman dari Journey Seekers Foundation ya, teman-teman dari satu sekolah nih dari SMA Harapan Mulia. Dulur galau-galau, kita lanjut kembali dengan rangkaian acara kita di obrolan komunitas, dan kita bakal dendang ke lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Dulur Galau-Galau. Ada satu lagu untuk Dulur Galau-Galau di kesempatan pagi menjelang siang kali ini.
Ya, kembali kita di program acara obrolan komunitas ya bersama teman-teman Journey Seekers Foundation ya, dan berkumpul meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Tentunya ada 5 generasi muda yang luar biasa. Mereka mengutamakan berkumpul untuk membuat satu penelitian yang berguna bagi Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Indonesia. Setelah ini, Joe dan kawan-kawan, apa yang akan kalian lakukan? Kalau untuk dari komunitas sendiri, kebetulan kemarin kami sudah menerima project juga dari salah satu perusahaan besar di Jerman juga kebetulan, di mana itu melanjutkan inovasi kami untuk kancah internasional. Dibiayai ya? Dibiayai full. Oh, untuk Joe sendiri atau semua? Untuk komunitas. Nanti penelitiannya di Palembang, Indonesia. Untuk penelitiannya itu sendiri kalau dari pihak yang memberikan itu mereka menyuruh di Afrika. Karena memang Afrika kan kekurangan air dan mereka memang sering sekali membantu warga-warga Afrika dalam krisis air gitu. Jadi untuk penelitian yang itu akan di Afrika nanti. Oke. Tapi sudah tahu poin-poin apa yang bisa dipakai? Sudah. Oke. Dan adik-adik ini juga bisa diikutkan ya? Kalau mereka sebenarnya bisa aja, tapi mereka kan lagi belajar, lagi sekolah gitu, jadi nggak mungkin kalau saya minta waktu mereka mungkin berapa bulan gitu. Ya. Nah, jadi kamu selesai dulu kuliah, ya? Iya Pak. Lagi lebih kuat lagi, kenceng lagi. Jangan kalau sudah terima kaget, tak malas nulis ya. Awalnya memang harus menulis dulu ya. Menulis yang riset itu bagaimana kalau aja? Kalau untuk komunitas iya, tapi kalau untuk saya pribadi sebenarnya nggak dari tulisan sih Pak, dari ide yang dimana kalau saya itu sering sekali mendapatkan ide itu ketika saya ingin sebelum tidur. Saya selalu membayangkan satu hal yang ide gila, tapi saya bisa jadikan satu hal yang diterapkan gitu. Kalau untuk saya gitu. Kalau saya sebenarnya kalau di dalam tulisan itu nggak terlalu bukan mempedulikan sih, kayak ya udah kok tulisan untuk sebagai data gitu. Tapi yang saya terapkan itu teori dan langsung di lapangan gitu. Oke. Ya, oke, untuk ada di sini Happy ya. Happy kalau ikut dari Kak Jo ini sendiri, apa yang bisa menginspirasi ya? Wah, banyak sekali sih. Contohnya tuh beliau nih sering ngajak-ngajak kami lomba gitu. Terus juga ada rekaman nih, memang rekaman kemarin. Kalau nggak ada gua nggak ini ya. Aduh. Idenya. Jadi nanti maksudnya memicu kalian ketika sudah di luar negeri kan, kalian harus lebih lagi kegiatan mereka gitu. Iya, memang lebih hebat daripada saya. Nah, itu. Terus gimana tambahannya, Pi? Silakan, Pi. Apa tambahannya? Untuk kakak nih. Ya, semoga kakak di luar negeri sana bisa lebih gila lagi, lebih keren ya. Keren lagi, habis itu punya dampak yang besar buat negara orang gitu. Iya. Negara sendiri. Lu enggak sih? Negara orang biar dikenal dunia Indonesia tuh. Oh, yang penting cita-citanya bagus nih si Jung, pulang bangun untuk Indonesia itu. Ya, tapi kalau ada tawaran najur deh. Iya, tapi nggak tahu diterima atau enggak ya di sini. Oke lah, kalau itu lanjut kembali, dan ini mungkin nantinya mereka teman-teman ya, satu-satu aja mungkin ya. Dari Indah ya. Dari Indah Afifah. Diva. Ya, sorry ya. Enggak bawa kacamata. Kalian Nadifah ya. Nah, apa yang dilakukan nanti setelahnya? Ya, ada keinginan nggak mau meneliti apa gitu? Sebenarnya udah ada ide sih sebenarnya. Dan ide tersebut tuh berkaitan dengan kesehatan kan yang masih ditulis saat ini. Nah, ide tersebut adalah tentang stunting di Indonesia. Oke. Ide tersebut kami membuat kayak snack, tapi snack itu memiliki banyak proteinnya. Nah, snack itu snack apakah itu? Snack biskuit. Oh, gitu. biskuit. Ya. Kan zaman kue ya? Ya, zaman anak sekarang kan sukanya yang snack-snack gitu kan. Jadi kami buat biskuit yang dari jangkrik. Ya, jangkrik. Bagaimana itu? Kan jangkrik kan memiliki banyak protein tuh.
Nah, jangkrik tersebut kami olah dan kami buatlah menjadi biskuit dengan spirulina. Apa sebenarnya? Kayak tumbuhan gitu Pak di air. Tahu eceng gondok mungkin? Nah, itu mirip-mirip misalnya, ya? mirip-mirip. Oh, eceng gondok ya. Nah, mungkin saat ini saya ingin melanjuti itu dulu sih sebenarnya. Ya, tapi belum banyak yang meneliti itu. Belum. Kalau untuk jangkrik sama spirulina itu belum. Dicampur ya satu. Iya. Oh, oke. Ya, selanjutnya mungkin dari Azam. Azam, ya sih Azam. Azam. Ini mungkin keren ya. Saling bantu mungkin kalau nanti ya, kalau untuk penelitian. Nah, benar-benar. Kalau saya sendiri buat penelitian sekarang mungkin ada 2 sih. Ada dari pipet sedotan biodegradable atau yang mudah terurai dari biji nangka. Biji nangka. Biji nangka. Sebenarnya awalnya mau buat dari biji duren, tapi duren tuh musiman, Pak. Yo. Jadi Nangka takut selalu mahal. ada ya. Iya. Nah, karena mungkin sedotan atau plastik-plastik lain itu lagi mahal, mungkin kami pengen buat solusi alternatif. Lalu ada juga kayak snack beliau tadi, snack Diva tadi. Support kawan-kawan lah itu ya, Diva ya. Iya. Oh, jadi tidak berpikir sendiri, bisa ada tempat kawan untuk curhat ngobrol lah ya. Iya, Oke. Itulah gunanya komunitas tadi. Iya. Iya. Oke, sedotan bisa dibuat dari biji nangka. Benar Pak, kita ambil ekstrak patinya Pak. Jadi bentuknya apa tuh nanti Kak? Kayak Pipet tapi bisa dimakan Pak. oh, keren. Iya. Jadi mengurangi limbah ya. Benar banget Pak. Ya. Lanjut dari itu ada Muhammad Muhammad Abdul Hadi. Ya, apa yang akan menjadi tujuan penelitian berikutnya? Kalau untuk sekarang saya masih belum ada untuk tujuan penelitiannya, tapi mungkin kedepannya saya akan memiliki idenya. Karena untuk sekarang saya masih lebih fokus ke lomba-lomba kayak di bidang akademik gitu. Apa saja diikut kemarin? Apa? Yang lomba-lomba matematika, fisika ya. Kayak lomba matematika, fisika, kimia itu. Ya. Oke ya. Oke, lanjut Raja. Ada tambah? Kalau saya sendiri belum terpikir lagi ya ingin apa ada yang diteliti itu belum ada yang terpikir lagi karena saya sendiri juga sedang fokus mengejar yang akademik sama seperti Hadi tadi. Oke. Cuman bedanya kalau Hadi tadi kan condongnya ke yang matematika, fisika, kimia, saya lebih condong ke biologi sebenarnya. Oh, oke. Ada lebih tertarikan ke biologi Iya, ya. saya juga lebih suka menghafal sebenarnya. Oke. Karena biologi tadi banyak menghafal kan, jadi termasuk ya bisa saya kerjakan lah. Ya, Jo, ini kan teman-teman yang Jo temui ini kan bermacam-macam ragam pola pikirnya ya. Nah, bagaimana menyatukannya ketika penelitian kemarin? Untuk menyatukannya ya sebenarnya ilmu dasar komunitas sih sebenarnya pasti ada namanya leader. Kalau kita ingin mendengarkan semua pendapat kita nggak bakal selesai masalahnya. Betul. Pasti ada hal yang memutuskan gitu. Kalau untuk kemarin yang proyek kemarin itu kebetulan yang kemarin itu adalah proyek Jo. Jadi Jo yang menentukan gitu. Tinggal mereka saya bimbing dan saya memberikan ilmu yang mereka nggak pernah dapatkan gitu, yang mungkin nggak pernah diajarkan sekolah tapi saya ajarkan di proyek ini gitu. Oke. Support orang tua gimana nih? Oh, gimana? Mungkin dari Diva? Kalau untuk orang tua Diva sih saya sangat dukung. Apapun yang Diva lakukan mereka pasti sangat dukung kepada Diva. Kalau dari Habi? Support orang tua juga penting sih. Dari bunda, dari pihak Abi itu mendukung semua, mungkin dari dana, lalu ya support moral dan batin gitu. Ya. Kumpul-kumpul di rumah dimarahin enggak? Tidak. Kan bukan cuma kumpul sekolah aja Pak ya. Pulang sekolah kumpul di rumah bisa kan? Selalu disupport ya. Benar Pak. Oke. Buat Abi mungkin semangat sembuh dari sakitnya. Oh ya, semoga sembuh ya. Ya, mungkin dari Abdul Hadi. Ya. Untuk support dari orang tua tersendiri itu juga merupakan support terbesar yang pernah didapatkan. Karena ya keinginan kita itu selalu disupport pasti. Ya. Dan juga dari dana ya pasti disupport juga. Oke. Misalnya kita ingin ikut lomba ini pasti ya dibolehin lah. Iya ya. Oke, semuanya ya. Oke. Kalau Ju udah tahu kemarin ya, support penuh katanya. Wawancara kemarin ya. Jadi sekali ini mungkin dari Raja, gimana ya?
Kalau dari orang tua sendiri sih sangat mensupport ya, terutama untuk Umi dan Papi itu sangat mensupport, entah itu moralnya, entah itu untuk finansial dan juga meluangkan waktu mungkin untuk mengantar saya ke sekolah. Wah, keren. Ya. Ini kan tonton sama orang tuanya lagi nih. Iya. Jadi terus kita tambah lagi pendanaan untuk namanya pendidikan juga Iya. penelitian ya. Oke. Orang tua saya sangat mendukung sekali ya kalau untuk akademik dan pendidikan ini mereka sangat mendukung saya, apapun yang saya inginkan mereka akan sangat mendukung gitu. Iya. Nah, ngomong ke masalah dana, Jo ya. Kemarin berangkat itu ada yang support aja, Jong. Kalau Atau dari mereka sendiri. Kalau yang Thailand kemarin itu kebetulan dana pribadi dan dana sekolah gitu. Tapi kalau untuk kedepannya, proyek-proyek kedepannya dari komunitas ini sudah ada yang masuk dananya. Jadi kami tidak perlu memikirkan lagi dari mana sih dana kami dapatkan kayak untuk proyek ini. Bukan dari Jo, bukan ya? Bukan. Ya, karena Jo ini mudah-mudahan lo pengusaha ini. Miliarder, Pak. Miliarder. Amin. Amin. Oke. Ini ada gurunya. Boleh Pak ngomong sebentar Pak? Bapak siapa daripada diam aja Pak. Oke Pak, ya ngobrol kasih Nggak apa-apa. Ya. Oke. Siapa namanya Pak? Kenalan dulu. Nama saya Hisham Salahuddin, Pak. Oke. Iya. Guru apa? Kalau di Harapan Mulia sendiri lebih ke guru matematika. Oke. Ini teman-teman luar biasa Pak ya. Iya. Banyak di sekolah gitu Pak. Wah, sangat banyak, Pak. Bahkan kemarin saja saya masih melihat 5:30 sore masih ada yang penelitian di lab IPA. Mas, nah itu sampai sejauh mana pihak sekolah untuk membebaskan mereka di dalam sekolah untuk beraktivitas atau berkarya tuh? Untuk dari pihak sekolah sendiri, selama mereka melakukan perizinan yang sesuai dan juga tidak membuat masalah, pasti sekolah akan mendukung itu. Oke, lengkap ya labnya. Untuk sementara, insya Allah cukup lah. Jadilah ya. Ya, untuk kedepannya ya mungkin akan ditambah lagi. Karena mereka berprestasi tadi ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Dan harapannya tuh anak-anaknya Pak. Untuk semuanya, entah itu anak dari Harapan Mulia maupun dari foundationnya Jo tadi, saya harap semua inovasi yang kita bikin itu akhirnya bisa membuat negara ini atau bahkan dunia ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke, amin ya. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Ya, dari dulu situ tuh ada yang mau disampaikan gitu ya. Oke, harapan dari kalian untuk di akhir program ini mungkin dari dibagi. Harapan Diva sih sebenarnya mungkin inovasi ini bisa diterapkan di Indonesia maupun di negara lain aja sih. Semua yang apa yang kalian buat itu bisa diterapkan. Iya, nggak hanya sia-sia kami mempunyai ide tapi tidak diterapkan itu sangat rugi gitu. Ya, betul ya. Mungkin dari Happy? Dari saya sendiri buat teman-teman di luar sana yang punya ide, yang punya bakat mungkin dikembangkan lagi. Terus juga buat manajemen kayak Pak Ratu Dewa mungkin, Pak Herman Deru, Pak Prabowo lebih disupport anak-anaknya. Oke, ya terima kasih langsung. Untuk saya sendiri harapannya semoga lebih banyak anak Indonesia yang bisa lebih berkarya lagi, lebih ke membawa nama Indonesia ke luar negeri biar lebih dikenal. Ya minimal kreatif ya. Iya. Kreatif sudah itu punya solusi gitu ya. Oke. Raja. Kalau harapan dari saya sendiri semoga yang sudah kami lakukan ini bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi motivasi yang lebih besar lagi untuk anak-anak yang untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Saya juga berharap saya bisa jadi lebih baik lagi, bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan lebih berguna lagi untuk masyarakat ya, terutama, dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Oke, Jo, ini kan sertifikat ya terbaik terakhir kita sekalian harapan Jo ya. Sertifikat ini atau penghargaan ini kan menjadi momen ya bagi teman-teman Joni sendiri. Boleh dipegang satu-satu mungkin, pegang, tunjukin. Kalau di kaparnya nggak kelihatan kayak. Ini luar negeri yo. Ada tanda tangan dari siapa tuh? Nah, ini dari mana nih? Itu dari Malaysia. yang ini dari Malaysia, dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Thailand yang dari itu? Yang dari Thailand ini.
Itu juga ada. Yang ini dari Thailand juga. Oke, ya. Ini akan menjadi dokumen luar biasa bagi teman-teman dari Johnny Secker ya, Ya, Foundation ya. Dan harapan ke depan untuk komunitasnya gitu. Harapan untuk komunitas ini sebenarnya ada 2 harapan sih sebenarnya yang saya sampaikan. Untuk kedepannya komunitas ini saya ingin menjadi wadah untuk anak-anak muda untuk mengembangkan dan mencari tahu bakat mereka dan inovasi mereka gitu. Dan juga yang harapan yang kedua, saya minta juga kepada ya Bapak yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Kementerian Pendidikan Pak Abdul Muti dan Profesor Stella untuk melihat kembali bahwa banyak sekali anak-anak muda yang sangat bisa digunakan untuk melanjutkan visi misi Indonesia ini. Jadi saya ingin Indonesia ini terus bergenerasi gitu, bukan hanya pihak-pihak yang udah tua atau udah yang berkualitas gitu, tapi anak-anak muda juga bisa menandingi atau bisa menyayangi menyayangi orang-orang tua yang sudah berkualitas gitu. Ya, jadi diberikan kesempatan ya. Benar sekali. Oke, terima kasih untuk kalian dan ngobrolnya luar biasa sekali pada siang hari ini ya. Disimpan tuh sertifikatnya yang dan menjadi apa ya nanti ini kan bisa nambah poin untuk nanti kalau mau kuliah ya, gitu ya. Itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih, sampai jumpa mungkin dengan obrolan-obrolan lainnya nanti ya, siapa tahu kalian punya penelitian lagi datang lagi ke sini diangkat lagi ya. Oke, untuk juga sukses selalu. Amin. Ya. Berangkatnya bulan berapa? Bulan depan. Bulan Agustus. Ya, bulan Agustus. Oke. Agustus akhir. Oke, lancar di sana ya. Amin. Ya, okay. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol-ngobrol bersama kelima anak-anak yang luar biasa dengan prestasinya dan yang pastinya akan menginspirasi. Siapa tahu ya dulu galau-galau bisa banyak anak-anak muda di Kota Palembang Sumatera Selatan ya yang bisa melahirkan namanya inovasi-inovasi baru. Masukan bagi negeri ini. Dan Doro Galo-Galo, sampai jumpa di lain kesempatan di obrolan komunitas ya. Dan tentunya setelah ini ada Sri Wijayasi yang akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan.